Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan dari kelas 12 yang akan menampilkan debat ilmiah mengenai kaidah fikih. Dalam penampilan ini siswa akan terbagi menjadi dua kelompok yang akan menyampaikan pandangan, argumentasi, serta dari dalil mereka secara kritis dan struktur. Sebagai ilmu yang membahas dasar-dasar penetapan hukum Islam, seringkali melahirkan berbagai sudut pandang dalam memahami metode, peran istihad, serta penerapan hukum dalam kehidupan yang terus berkembang. Melalui debat ini kita diajak untuk melihat bagaimana perbedaan pendapat dapat disampaikan dengan cara yang ilmiah, santun, dan penuh adab, sekaligus dapat memperluas cara berpikir kita dan memberikan manfaat, menambah pengetahuan, serta menginspirasi kita semua dalam menghargai perbedaan pendapat dalam Islam. Ya, sebelum kita masuk ke sesi debat, kepada dua belah pihak kubu, Banin maupun Banat, akan menerangkan mengenai Al-Qawaid Al-Khamsah. Saya akan pilih dari perwakilan salah satu regu. Untuk kaidah pertama dari Banin, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qaidatul ula al-umuru bimaqasidiha. Kaidah yang pertama, segala perkara tergantung pada niatnya. Kaidah ini menegaskan bahwa nilai suatu perbuatan, baik sah atau batal, diterima atau ditolak, semua tergantung pada niat dan tujuan yang mendasarinya. Niat membedakan antara ibadah dengan adat, serta membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Dasar hukum kaidah ini berasal dari Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Dan hal ini juga didukung oleh hadis terkenal dari Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat, akhrajahu Bukhari wa Muslim. Dari kaidah ini muncul berbagai hukum fikih. Misalnya, jika seseorang menahan diri dari makan dan minum disertai dengan niat berpuasa, maka puasanya sah dan ia mendapatkan pahala puasa wajib. Namun jika ia hanya menahan diri dari makan dan minum tanpa disertai dengan niat berpuasa, maka hal itu hanyalah kebiasaan menahan diri dan tidak dihitung sebagai ibadah puasa wajib. Terima kasih. Iya, terima kasih. Selanjutnya kaidah kedua, saya pilih dari Banat. Silakan perwakilan dari Banat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qaidatu Tsaniyah, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Kepastian tidak dapat dihilangkan oleh keraguan. Dari aturan ini menjelaskan bahwa jika sesuatu yang sudah pasti, maka kepastian itu akan tetap berlaku hingga ada hal yang merubahnya. Jadi, keraguan yang muncul tidak dapat menghilangkan kepastian yang sudah ada sejak sebelumnya. Dasar kaidah ini terdapat di dalam surah Yunus, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna inna dhanna la yuhni minal haqqi syai'a. Rasulullah SAW juga bersabda, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'a fa ashkala alaihi ahraja minhu syai'un amla fala yahrujanna minal masjid hatta yasma'u sautan aw yajidu riha. Dari aturan ini terdapat hukum fikih yang terbentuk. Misal, ada seseorang sebelum melaksanakan sholat, dia sudah berwudu sebelumnya. Tetapi saat di tengah-tengah sholat, dia merasa ragu apakah wudunya masih sah atau tidak. Maka dia harus menganggap wudunya masih sah, karena keraguan yang muncul tidak dapat menghilangkan kepastian yang sudah ada sejak sebelumnya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Selanjutnya kaidah ketiga, saya pilih dari kubu Banat lagi. Silakan kaidah ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Kaidah 3, al-masyaqqatu tajlibu taisir. Kesulitan membawa kemudahan. Prinsip ini mengajarkan bahwa Islam memberikan kemudahan atau rukhsah ketika suatu aturan menjadi terlalu sulit untuk diikuti. Ketika suatu aturan menjadi kesulitan yang nyata,
Allah mengizinkan pilihan yang lebih ringan agar ibadah tetap dapat dilakukan dengan mudah. Buktinya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dan Nabi Muhammad SAW juga bersabda, Ad-dinu yusrun ahabbu dini ilallahi hanifiyatu samhah. Riwayat Bukhari. Contoh yang jelas adalah sholat. Biasanya kita sholat dengan berdiri. Namun ketika seseorang sakit dan berdiri menjadi sulit, Islam memberikan kemudahan atau rukhsah sehingga kita dapat sholat dengan duduk atau bahkan berbaring jika diperlukan. Terima kasih. Iya, terima kasih sekali. Selanjutnya kaidah keempat, saya pilih dari kubu Banin. Silakan perwakilan. Al-Qaidatu ar-rabi'ah ad-dararu yuzal. Segala bentuk bahaya harus dihilangkan. Kaidah ini mengajarkan bahwa segala bentuk kerugian, ancaman, dan bahaya harus dihentikan dan harus dihilangkan. Kaidah ini menjadi dasar bagi banyak hukum Islam yang melindungi kehidupan, harta benda, dan juga kehormatan seseorang. Hukum-hukum ini bersifat preventif untuk mengatasi masalah setelah terjadi dan kuratif untuk mencegah masalah sebelum terjadi. Al-Quran menjelaskan hal ini dalam surat Al-A'raf ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbakum tadarru'a wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirara, rawahu Ibnu Majah. Dari kaidah ini muncul berbagai hukum fikih, di antaranya ada seseorang mengaji Al-Quran dengan suara yang sangat keras atau menggunakan pengeras suara dengan volume yang sangat tinggi, dan hal tersebut dapat menyebabkan kerugian dan mengganggu orang lain di sekitarnya. Hal itu tidak diperbolehkan karena dalam Islam sesuatu yang menyebabkan kerugian yang tidak diperlukan itu dilarang dalam Islam. Terima kasih. Iya, terima kasih. Dan yang terakhir kaidah kelima, saya pilih dari regu Banin lagi. Silakan perwakilan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qaidatul Khamis al-adat muhakkamah. Adat atau kebiasaan dapat dijadikan landasan hukum fikih asalkan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Adat di sini mencakup kebiasaan umum, istilah populer, dan praktik bisnis sehari-hari. Dasar hukum kaidah ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa matti'uhunna alal musi'i qadaruhu wa alal muqtiri qadaruhu mata'am bil ma'ruf. Dan juga hadis Nabi SAW, al-mikyalu ala mikyali ahlil Madinah, wal waznu ala wazni ahlil Makkah, rawahu Abu Daud. Dari hadis tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menggunakan adat istiadat lokal untuk menetapkan suatu hukum. Dari kaidah ini muncul berbagai hukum fikih yang diantaranya yaitu tradisi mitoni di Jawa. Tradisi tersebut diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah dan dianggap baik oleh masyarakat. Jadi selagi tradisi tersebut tidak melanggar syariat Islam, maka hukumnya boleh untuk dilanjutkan. Cukup. Iya, terima kasih sekali. Saya ucapkan terima kasih kepada dua belah pihak kubu maupun Banin maupun Banat. Ya, saya akan memberikan suatu permasalahan. Sebelum itu dari audiens, adakah yang mau menanyakan suatu permasalahan yang masih terkait dengan kaidah tersebut dalam permasalahan sehari-hari? Audiens, adakah yang mau menanyakan suatu permasalahan? Oh, iya, monggo Bu. Nggih. Ya, silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Di sini langsung saja ya. Seorang wanita biasanya haid itu selama 7 hari. Pada hari kelima, secara kasat mata itu darah sudah berhenti. Namun ia menggunakan teknologi yaitu strip sensitif, di mana pada alat tersebut terbaca bahwa masih ada sisa darah mikro yang ada di rahim.
di mana di situ tidak terlihat oleh mata. Pertanyaannya, apakah ia harus tunduk pada hasil teknologi pemeriksaan medis tadi, atau ia harus berpegang keyakinan pada pandangan kasat mata tadi bahwa ia sudah suci. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya baik, terima kasih sekali Bu atas pertanyaan yang sudah tadi Ibu sebutkan. Saya ulangi lagi untuk kedua belah pihak, kubu Banin maupun Banat, untuk didengarkan secara baik-baik. Kurang lebih seperti ini tadi. Ada seorang wanita yang haid selama 7 hari itu secara adat. Dan di hari kelima, secara kasat mata darah sudah berhenti. Namun ia menggunakan teknologi strip sensitif yang menunjukkan masih ada sisa darah mikro di dalam rahim yang tidak terlihat oleh mata. Pertanyaannya, apakah ia harus berpegang pada keyakinan kasat mata bahwa ia sudah suci sebagaimana hukum asal di zaman Nabi, atau ia harus tunduk pada hasil teknologi tersebut sebagai adat baru dalam metode pemeriksaan medis? Jelas atau perlu saya ulangi? Jelas. Jelas, Banat? Ulangi. Ulangi. Iya. Dengarkan baik-baik sekali lagi. Seorang wanita biasanya haid 7 hari secara adat. Di hari kelima, secara kasat mata darah sudah berhenti. Namun ia menggunakan teknologi strip sensitif yang menunjukkan masih ada sisa darah mikro di dalam rahim tersebut. Pertanyaannya, apakah ia harus berpegang pada keyakinan kasat mata bahwa ia sudah suci sebagaimana hukum asal di zaman Nabi, atau ia harus tunduk pada hasil teknologi tersebut sebagai adat baru metode pemeriksaan medis? Jelas? Jelas. Ya. Untuk kedua belah pihak untuk memberikan argumentasi atau pandangan kalian mengenai permasalahan tersebut. Silakan. Banat. Kami dari Banin dulu. Ya, silakan dari Banin dulu. Ya, sejauh yang telah kita ketahui bahwasanya syariat itu menetapkan tanda-tanda suci dengan sesuatu yang dohir atau yang bisa dilihat oleh mata. Ada kalanya dengan keringnya kapas atau keputihan. Seperti yang pernah dikatakan Imam Syafi'i, nahnu nakumu bidawahir. Kami itu menghukumi sesuatu yang dapat dilihat oleh mata. Nah, jika di hari kelima tersebut, sang wanita itu darahnya sudah tidak keluar dan sudah tidak ada darah yang keluar, Ya. maka itu dapat dihukumi suci, seperti itu. Berarti intinya kalau sudah kasat mata, secara menurut Imam Syafi'i itu sudah suci begitu, mengikut Ya. di zaman Nabi dulu ya. Ya, betul sekali. Iya, dari Banat silakan. Iya. Ya, itu sebab dulu belum ada alat. Nah, di zaman ini sudah ada bukti ilmiah bahwasanya darah itu masih ada. Apakah kita boleh dengan sengaja mengabaikan fakta yang sudah ada, sedangkan di dalam Qaidah Al-Adadu Muhakamatu dijelaskan bahwasanya adat itu bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Ya, tetapi jika kita mengikuti kaidah al-yaqinu la yushalu bisyak, jika wanita tersebut sudah yakin bahwa sudah tidak ada darah atau cairan putih yang keluar, maka itu sudah disebut suci dan tidak bisa digugurkan oleh deteksi mikroskop yang bahkan tidak keluar sama sekali. Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu mengendaki kemudahan bagimu dan tidak mengendaki kesulitan bagimu. Jadi perkara mudah itu jangan dipersulit. Sedikit tambahan dari saya, kalau yang semua tidak bisa kita lihat itu harus dihitung, maka ya ini nggak akan ada ujungnya. Jadi hukum yang terkait di sini yaitu tentang keluarnya darah, bukan adanya sisa darah. Seseorang perempuan dapat dikatakan haid apabila ada darah yang keluar dari rahim, bukan karena ada sisa darah di dalam rahim. Iya. Seperti itu. Banat ingin Iya, menyangkal. Kalau darahnya masih ada, berarti dihukumi belum selesai. Dohir itu bukan tujuan. Dohir hanyalah alat untuk membaca realitas saja. Oh, Sebentar ada tambahan. ya silakan. Pada zaman dahulu hanya mengandalkan panca indera.
Nah, seiring berjalannya waktu, zaman berubah, alat juga berubah. Sekarang sudah ada mikroskop dan alat strip sensitif. Jadi apakah kita dapat membatasi syariat pada kemampuan abad ke-7? Sebentar, lagi. Dan infeksi itu tidak dapat dilihat oleh mata, tetapi tetap dihukumi ada karena alat dapat mendeteksinya. Jadi kenapa haid tidak boleh? Tapi kita tidak bisa menyamakan antara infeksi dengan haid. Karena infeksi itu adalah penyakit. Sedangkan haid itu berpengaruh pada ibadah. Jadi antara kedua hal ini itu berbeda. Dari Banat, gak ada sangkalan atau argumentasi lain? Saya kira cukup. Cukup dari Banin, ada tambahan? Cukup? Ya. Untuk jawaban saya serahkan kepada Bapak Ustadz Firman selaku perumus. Ya, untuk Bapak Ustadz Firman. Iya, terima kasih sebelumnya. Seperti yang telah disampaikan oleh pihak Banin bahwa Imam Syafi'i pernah berkata, nahnu nahkumu bidzawahir, bahwa sesungguhnya ajaran Islam itu hanya berfokus pada dohirnya saja. Dan ini mencakup semua lini, termasuk bab toharoh. Apabila seorang bersuci dan sudah dirasa tidak ditemukan adanya bau, rasa, dan warnanya lagi, maka seorang tersebut sudah dihukumi suci. Begitu pula dengan bab haid. Apabila seorang meskipun sudah ditemukan adanya alat yang dapat mendeteksi adanya sisa darah haid dalam rahim perempuan tersebut, maka perempuan tersebut ketika sudah tidak ditemukan adanya darah lagi, meskipun adanya alat yang dapat mendeteksi, perempuan tersebut tetap dihukumi suci dan berkewajiban untuk melanjutkan kewajiban-kewajiban yang melekat pada seorang perempuan tersebut. Wallahu musta'an. Ya, dari kedua belah sudah jelas? Jelas. Tidak ada tambahan lain? Cukup. Dari Pak Ustadz Firman? Cukup? Bun, cekap. Oke. Ya, sekian dari kami. Kurang dan kurang mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim wa billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.